Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 3A, 3B, dan kelas 3C. Hari ini pembelajaran tematik kembali. Kita masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kelas 3, Sekolah Dasar Islam Terpadu Zaid bin Sabit. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Anak-anakku yang solih dan solihah semuanya, hari ini kita masih mempelajari subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan 1000 sampai 10.000. Nanti anak-anak akan belajar nama dan lambang bilangan, urutan bilangan, nilai tempat, kemudian penjumlahan. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Bilangan 1000 sampai 10.000. Di kelas 3 ini, anak-anak nanti akan mengenal bilangan dari 1000 sampai 10.000. Kalau kemarin di kelas 2, anak-anak baru sampai bilangan 999. Untuk kali ini, anak-anak akan mengenal bilangan 1000 sampai 10.000. Membaca lambang bilangan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membaca lambang bilangan. Berikut Bu Guru sampaikan salah satu lambang bilangan dari angka 1000 sampai 10.000. Di sini Bu Guru menuliskan lambang bilangan 1.0-nya ada 3. Ada 03 di belakang angka 1. Ini kalau anak-anak membaca lambang bilangan di samping, membacanya bagaimana? Ya, membacanya kita membaca dengan 1000 atau bilangan di samping dibaca 1000. Kemudian lanjut bilangan setelahnya. Ada angka 2.500. Ini dibaca bagaimana? Ya, ini dibaca 2500. Kemudian ada juga bilangan 10.000. Ini dibaca bagaimana? Ya, ini dibaca 10.000. Baik anak-anakku semuanya, nanti Bu Guru akan melakukan voice note kepada anak-anak, menanyakan lambang bilangan yang Bu Guru sampaikan, anak-anak membaca bilangan tersebut. Siap ya? Oke, untuk selanjutnya adalah menulis lambang bilangan. Bu Guru punya lambang bilangan di bawah ini. 3000. Kira-kira bagaimana ya menuliskan lambang bilangan 3000? Ya, 3.000. Nolnya ada 3. Kemudian selanjutnya 6.800. Bagaimana menuliskan lambang bilangannya? Ya, ada angka 6.800. Kalau dibaca menjadi 6.800. Kemudian 9.230. Lambang bilangannya, cara menulisnya adalah 9.230. Atau kalau dibaca menjadi 9.230. Mudah bukan? Baik anak-anakku yang solih dan solihah, kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang nilai tempat. Kalau dulu di kelas 2, anak-anak mengenal nilai tempat ada ratusan, puluhan,
dan satuan. Untuk kelas 3 ini, anak-anak nanti mengenal nilai tempatnya sudah sampai ribuan. Bu Guru punya satu contoh nilai tempat. Bu Guru punya angka 5.367. Kita mau menguraikan bersama-sama sesuai nilai tempatnya. Mulai dari angka 5. Angka 5 menempati tempat ribuan. Angka 3 menempati tempat ratusan. Angka 6 menempati tempat puluhan. Angka 7 menempati tempat satuan. Nah, karena kita sudah mulai mengenal bilangan ribuan, maka nilai tempat yang anak-anak pelajari ada 4, yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ribuan itu ada di depan, ratusan itu ada di belakang ribuan, puluhan itu di belakang ratusan, dan satuan itu ada di paling belakang atau di belakangnya puluhan. Kemudian anak-anakku semuanya, kita juga akan belajar mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan dari bilangan yang terkecil. Bu Guru punya bilangan 2000, 5000, 2400, kemudian 1000. Kira-kira bagaimana ya mengurutkan bilangan dari yang terkecil? Ya, caranya adalah dimulai atau dilihat dari ribuannya dulu atau nilai tempat ribuannya dulu. Dicari yang paling kecil di antara bilangan-bilangan tersebut. Nah, dari bilangan 2000, 5000, 2400, dan 1000, maka bilangan ribuan atau tempat ribuan yang paling terkecil adalah 1000. Jadi, jika diurutkan dari yang terkecil menjadi yang terbesar adalah 1000, 2000, 2400, kemudian 5000. Oke, sekarang kita akan mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Bu Guru punya angka 9.000, 4.000, 6.500, dan 4.300. Jika diurutkan dari urutan bilangan yang terbesar, maka kita cari kepala bilangan atau nilai tempat bilangan yang ribuannya paling besar. Oke, dari 9.000, 4.000, 6.500, dan 4.300, bilangan yang terbesar adalah 9.000. Kalau begitu, jika diurutkan dari yang terbesar menjadi 9.000, 6.500, 4.300, baru kemudian 4.000. Mudah bukan? Kemudian anak-anakku semuanya, kita juga akan belajar menjumlahkan bilangan. Bu Guru punya tabel. Tabel ini menggambarkan sebuah perusahaan susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Perusahaan A menghasilkan susu kemasan dengan jumlah 1.200 kotak. Perusahaan B 3.000 kotak. Perusahaan C 4.800 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Apabila ada sebuah pertanyaan seperti ini, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, mari kita cari tahu bersama-sama. Sekarang kita lihat perusahaan A. Perusahaan A itu per bulannya menghasilkan 1.200 kotak. Maka tuliskan di bawahnya 1.200. Kemudian kita lihat perusahaan D. Perusahaan D menghasilkan susu kemasan yang dihasilkan per bulan sebanyak 3.250 kotak. Kita tuliskan di bawah angka 1.200. Nah, seperti ini anak-anakku semuanya. Kemudian
Setelah itu, karena perintahnya adalah dijumlahkan, maka kita lanjut untuk menjumlahkan dua bilangan di atas dengan cara bersusun. Bagaimana cara menjumlahkannya? Menjumlahkannya adalah mulai dari satuannya. Satuannya adalah 0 ditambah 0. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 0. Kemudian kita lanjut ke puluhan. Puluhannya angka berapa? Ya, puluhannya angka 0 ditambah angka 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 5. Sekarang kita masuk ke ratusan. Ratusannya angka berapa? Kebetulan ini ratusannya angkanya sama. Angka 2 ditambah 2. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 4. Kemudian jangan lupa kasih titiknya. Kemudian selanjutnya dijumlahkan angka ribuannya. 1 ditambah 3. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 4. Jadi, jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D adalah 4.450. Ya, mudah bukan? Silakan nanti anak-anak boleh mencoba untuk menjumlahkan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam tabel yang sudah Bu Guru sampaikan. Ya, baik anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga anak-anak bisa menerima pembelajaran hari ini dengan sempurna. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.